Secangkir kopi hitam di samping mesin tik tuanya. Pagi itu terasa berbeda. Udara di kamar kontrakannya lebih pengap dari biasanya, dan suara knalpot Bajaj dari jalan utama menambah kesan kacau. Tapi pikirannya terpaku pada satu hal, surat tanpa pengirim yang ia terima 3 hari lalu. Tulisannya goyah, tinta pulpen hitam mulai pudar, tapi isinya tegas. Jika kamu ingin tahu kebenaran soal Tanah Sigi, datanglah sebelum aku mati. Aku saksi terakhir, yang lain sudah hilang atau dibungkam. R. Rojali. Tanah Sigi. Rehan hampir tak percaya nama itu muncul lagi. Ia pernah membaca sedikit dari guntingan koran tua di arsip kota, kasus pembunuhan satu keluarga secara brutal pada tahun 1982 yang ditutup dengan cepat dan senyap. Sebagai jurnalis lepas, Rehan sering mengejar cerita yang tidak laku, kisah usang yang sudah dilupakan banyak orang. Tapi surat itu terasa berbeda. Tidak ada stempel pos, tidak ada amplop. Surat itu hanya muncul di bawah pintu kontrakannya. Dan sekarang, ia berdiri di depan sebuah rumah tua di ujung dusun Wonosari, sekitar 2 jam dari kota. Jalanan becek, pepohonan lebat mengelilingi bangunan yang hampir roboh. Di pagar seng berkarat masih tergantung papan kayu bertuliskan Rojali, Buren, Police Niten City Fire Til Niten Otini. Rehan mengetuk 2 kali. Tidak ada sahutan. Saat ia hendak mengetuk lagi, pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara derit panjang seperti rintihan. "Masuk aja, udah saya tunggu dari pagi," kata suara parau dari dalam. Ruang tamu rumah itu lembab dan bau kapur barus basi. Ada jam dinding mati, rak berisi map lusuh, dan sebuah lemari besi kecil di pojok. Di atas meja ada termos air panas dan 2 cangkir teh yang belum disentuh. Pak Rojali duduk di kursi rotan usang. Tubuhnya kurus, wajahnya penuh garis tua, tapi sorot matanya masih tajam. "Kamu tahu berapa banyak yang udah saya tolak datang ke sini? Wartawan, polisi, LSM, mereka cuma cari sensasi. Tapi kamu nulis tentang yang kecil-kecil, yang gak penting buat orang lain. Itu sebabnya saya undang kamu." Rehan mengangguk, menyalakan perekam kaset kecil. Tapi Rojali mengangkat tangan. "Jangan direkam, jangan ditulis dulu. Dengerin aja. Kalau kamu masih mau, terus setelah saya cerita, baru kita buka dokumen." "Henning," hanya suara kipas angin tua yang menggerung malas. "Tahun 1982, saya jadi penyidik tambahan di Polsek Gempol. Dapat laporan, satu keluarga ditemukan tewas di Tanah Sigi. 4 orang, suami, istri, 2 anak. 3 mayat di kamar utama, 1 di ruang makan. Kepala mereka dibungkus karung, tali rafia di leher, mulut disumpal kain." Rehan menahan napas. "Tapi ada 1 anak yang gak ditemukan, anak bungsu, usia 10 tahun, namanya Angga. Dia hilang, rumah dikunci dari dalam, gak ada tanda perampokan, gak ada jejak keluar masuk." Rojali berdiri pelan, membuka lemari besi dengan kunci tua. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 1 map besar berwarna coklat. Bertuliskan, "Arsip nonaktif, kasus TS."
1982 rahasia. Ini bukan arsip kantor, ini salinan pribadi yang asli udah dibakar sejak 1983. Rehan merasakan sesuatu menekan dadanya. Bukan ketakutan, tapi rasa bahwa ia sedang membuka kotak yang seharusnya tetap tertutup. Dan itu baru awal. Pak Rojali menyebar isi map di atas meja. Salinan laporan olah TKP, sketsa rumah, dan beberapa foto hitam putih yang pudar. Rehan membungkuk, menatap satu gambar, lebih lama dari yang lain. Itu foto ruang sempit di bawah lantai papan rumah korban. Sebuah ruang tanpa jendela, dengan ranjang besi, tali pengikat di 4 sudut, dan bercak hitam yang mungkin darah. Ini ruang bawah lantai di rumah itu, gak tercatat di denah. Dulu kami kira gudang, tapi pas bongkar lantai kami lihat ini lebih mirip ruang penyekapan. Rehan menelan ludah, tangannya dingin. Bapak yakin ini bukan rekayasa? Saya lihat sendiri, waktu itu saya turun ke bawah. Bau anyir menyengat, di dindingnya ada coretan kapur. Aku janji gak akan teriak lagi. Tulisan anak-anak, kami gak lapor bagian itu. Atasan nyuruh tutup, langsung. Rojali menunjukkan lembaran lain. Laporan interogasi dari seorang tetangga yang mengatakan sering mendengar suara anak menangis malam-malam selama bertahun-tahun. Tapi dia juga hilang seminggu setelah ngasih keterangan. Istrinya bilang dibawa orang kantor wilayah. Saya cari, gak ketemu. Rehan semakin tenggelam. Semua detail mengarah ke satu titik. Anak itu, Angga, mungkin bukan hilang, tapi kabur. Atau lebih buruk, bersembunyi. Kamu tahu yang paling bikin saya gak bisa tidur? Rojali berkata pelan, matanya kosong. Waktu saya buka lemari di ruang bawah itu, saya nemu foto keluarga. Tapi wajah si anak disobek di semua foto. Semua, kayak dia gak boleh ada. Rehan menatap jam tangannya. Sudah lewat jam 5 sore. Tapi ia tahu, malam ini ia tidak akan pulang. Dan dalam hati kecilnya ia berharap seandainya surat itu tidak pernah dikirim. Langit mulai gelap. Rehan dan Pak Rojali duduk berhadapan. Hanya diterangi lampu minyak yang menggantung di langit-langit. Listrik di rumah itu sudah tak aktif sejak tahun lalu. Pak Rojali merogoh ke laci kecil di balik rak buku, mengeluarkan sebuah kotak kaset kecil berdebu. Ini salinan rekaman interogasi terakhir. Aslinya sudah dihancurkan. Saya salin diam-diam pakai tape sendiri. Suara ini gak pernah diperdengarkan ke siapapun. Ia memasukkan kaset ke dalam tape tua. Suara serak dan statik memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara seorang pria. Nama Anda? Saya cuma lihat dia berdiri di dapur. Matanya kosong, tangannya berdarah. Siapa yang berdiri di dapur, Pak Darto? Anak itu, Angga. Tapi saya yakin bukan dia. Dia diam aja. Tapi matanya kayak udah nggak ada isinya. Tak dimatikan, Rojali menatap Rehan. Satu-satunya saksi yang pernah lihat Angga malam itu. 3 hari setelah rekaman ini, Pak Darto menghilang. Motor dan sendalnya ditemukan di jembatan Gending. Tapi nggak ada tubuh. Rehan memejamkan mata. Ada sesuatu dalam suara Pak Darto. Bukan ketakutan biasa, tapi kengerian seseorang yang melihat sesuatu yang salah. Kamu ngerti sekarang kenapa saya nggak pernah tidur tenang? Semua yang tahu, semua yang bicara, menghilang
Yang enggak, cuma saya. Kenapa? Karena saya diam. Rehan berdiri, berjalan ke arah lemari besi, dan menatap peta lokasi rumah korban yang sudah dilaminating. Rumah itu masih ada. Masih, sudah kosong. Gak pernah ditempati lagi. Katanya sih, sering ada yang lihat lampu nyala sendiri, tapi gak ada yang berani masuk. Rehan mengangguk pelan. Kepalanya penuh, tapi hatinya bulat. Besok pagi ia akan ke Tanah Sigi. Tanah Sigi terletak 15 km dari dusun Wonosari. Aksesnya sempit dan berliku. Jalanan tanah merah itu dipagari ladang jagung yang sudah tua. Pagi itu berkabut, dan suara burung-burung terdengar jauh, seolah tak ada yang berani mendekat. Rumah keluarga korban berdiri di tengah lahan kosong, jauh dari rumah penduduk lain. Dinding papan gelap, jendela pecah, atap seng penuh karat. Tidak ada pagar, tidak ada suara. Rehan turun dari angkutan sewaan. Sopirnya menolak menunggu. Saya tunggu di warung bawah aja, Mas. Tempat ini dari dulu emang gak enak rasanya. Rehan menatap bangunan itu. Jantungnya berdebar pelan. Ia membuka pagar kayu yang sudah jatuh miring. Lalu melangkah ke beranda. Daun kering berserakan dan angin menerbangkan debu-debu kecil dari selapapan lantai. Ia mengetuk pintu sekali. Tak ada jawaban. Lalu, ia dorong perlahan. Pintu itu membuka sendiri. Interiornya gelap, bau kayu lembab, dan tanah tua menguar kuat. Dindingnya masih penuh coretan krayon yang sudah pudar. Di salah satu dinding, ada tulisan samar. Maafkan aku. Rehan berjalan pelan, menghidupkan senter kecil. Debu mengepul saat ia melangkah. Semua ruangan kosong. Tapi, ada suara kecil, seperti gesekan dari lantai. Ia mengarahkan senter ke ruang tengah, dan di sanalah papan lantai di pojok ruangan itu terlihat baru, seolah pernah dibuka dan ditutup lagi. Rehan berlutut, tangannya meraba permukaan papan yang berbeda warna itu. Lebih terang, lebih bersih. Ia menekan satu sisi, sedikit longgar. Dengan obeng lipat dari tasnya, ia mulai mengungkit papan itu. Suara berderit kering terdengar saat kayu mulai terlepas. Satu persatu, papan-papan itu ia singkirkan, membuka mulut ruang gelap di bawah. Bau lembab langsung menyergap. Bau besi, debu, dan sesuatu yang lebih dalam. Seperti luka lama yang dibuka paksa. Ia menyorotkan senternya ke dalam. Tangga kayu sempit menurun ke ruang bawah tanah. Perlahan ia turun. Setiap langkah berbunyi lirih, bergema di dinding sempit. Ruang itu masih ada. Ranjang besi, dinding yang dipenuhi bekas coretan kuku. Dan di salah satu sudut, Rehan melihat sesuatu yang membuatnya kaku. Buku gambar, lusuh, terikat tali rafia. Ia meraihnya, membuka halaman pertama. Gambar-gambar dengan krayon kasar, wajah-wajah keluarga. Tapi di setiap gambar, wajah si anak selalu digarisi silang. Ada satu halaman yang membuat napas Rehan tertahan. Seorang anak kecil diikat di ranjang. Di sekelilingnya 3 sosok tinggi berdiri diam. Wajah mereka kosong, tapi matanya menghitam. Di halaman terakhir ada tulisan, "Kalau aku diam, mereka gak marah. Tapi aku gak bisa terus diam. Aku pengen pergi, aku pengen keluar. Tapi di luar juga, mereka nunggu." Tangan Rehan gemetar. Dan saat ia hendak menutup buku itu, ia mendengar langkah di atas lantai.
Langkah pelan, 1, 2, diameter 3, lalu berhenti. Rehan membeku. Senter diarahkan ke tangga. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu nyata. Seseorang ada di atas.